Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani Pohan, MPM 19140120 dari Prodi PGSD 5C. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Abdi Tanjung, Magister Manajemen. Adapun materi yang saya akan presentasikan yaitu materi tentang kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh tangan yang lebih besar. Wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan. Tujuan kewirausahaan yaitu diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu untuk persahabatan dengan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi mudah dan lancar, menyenangkan orang lain. Kemudian sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang lain menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Jika kita merasa senang atas pelayanan kita yang diberikan, mereka akan mengulangnya kembali suatu waktu. Membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan kita. Berbagai cara dapat kita lakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan waktu. Membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan kita. Berbagai cara dapat kita lakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan. Mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Justru mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang kita berikan. Artinya mereka sudah mengenal kita lebih dahulu. Melalui pelayanan etika, seluruh karyawan pelanggan lama dapat mempertahankan karena mereka sudah merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan, paham, atau konflik. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab. Dengan etika, hubungan yang lebih baik dan akrab dapat terwujud. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pendukung kewirausahaan. Berikut ini yaitu adalah beberapa aspek pertimbangan yang dapat dilakukan sebelum seseorang wirausahawan memulai usahanya. Mengetahui jumlah permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Kemampuan untuk melihat peluang yang ada sangat bergantung pada kemampuan seseorang wirausahawan dalam menganalisis pasar, yang meliputi aspek analisis demografi pasar, analisis serta tingkah laku pesaing, analisis keunggulan, bersaing, pesaing, dan pesaing, kemampuan mengamati pintu peluang. Seseorang wirausaha harus dapat mengamati pintu peluang yang ada di pasar dengan cara produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat.
kerugian teknik harus terukur. Pesaing tidak memiliki teknologi yang canggih. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi yang kuat dalam mempertahankan posisi pasarnya. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber daya untuk menghasilkan produk, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Seorang wirausaha harus bisa mencari dan mengimplementasikan strategi untuk mempertahankan posisi usahanya dengan cara mencari kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan pesaing. Melihat tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan adalah kebebasan finansial. Terkadang keuntungan finansial bukan merupakan motivasi utama melakukan kegiatan usaha, namun tidak bisa dipungkiri keuntungan finansial menjadi faktor penting guna kelangsungan hidup, usaha, dan pertumbuhan, serta menjadi daya tarik tersendiri seseorang terjun ke dalam dunia usaha. Ada kalanya pada suatu waktu keuntungan wirausaha sangat tinggi di atas rata-rata keuntungan jenis usaha yang sama atau rata-rata industri, dengan resiko usaha yang harus ditanggung sendiri. Wirausaha dalam melakukan kegiatan usaha dengan perencanaan implementasi yang cukup hati-hati, kemampuan mengontrol diri sendiri, perjalanan selama proses mendirikan kegiatan usaha sampai berhasil memerlukan kerja yang cukup lama, dengan resiko yang cukup, dengan berjalannya waktu, serta berbagai pengalaman baik ataupun buruk. Kesuksesan serta kegagalan dalam jangka panjang akan membentuk kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol apa yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan, serta kemampuan diri wirausaha melakukan perubahan dalam hidup serta menggali potensi diri. Dari sekian alasan seseorang melakukan pekerjaan atau melakukan bisnis, diantaranya disebabkan karena melihat kesempatan yang ada sekarang maupun prospek di masa depan, kesempatan yang cukup tinggi, perubahan kehidupan yang sangat cepat, mendorong banyak wirausaha mencoba melakukan bisnis untuk sekedar mengukur kemampuan diri sendiri, serta menggali potensi diri yang belum termanfaat, tuntutan kehidupan, dan juga kesempatan melakukan perubahan dalam hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Pengabdian diri dapat dan memanfaatkan pengakuan usaha. Kebutuhan seseorang secara pokok terdiri dari 5 kebutuhan dasar. Salah satu di antaranya adalah aktualisasi diri ataupun secara tidak langsung mendapatkan pengakuan atas kemampuan dirinya. Wirausaha melakukan bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan di sekitarnya. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas lagi, seorang wirausaha secara naluri pada umumnya memiliki keinginan untuk dihormati, dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Pada masa sekarang dan mendatang, kewajiban wirausaha tidak dilepaskan dari perilaku etis secara tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Bagian dari Kemudian selanjutnya itu tentang perkembangan kewirausahaan. Sebuah negara menjadi makmur minimal sejumlah 2% dari proses keseluruhan penduduk di negara tersebut menjadi wirausahaan Indonesia. Sampai saat ini, menurut sebuah riset, jumlah penduduk yang menjadi wirausaha baru sekitar 0,18%. Menurut informasi yang saya baca di internet hari ini, tanggal 5 Maret 2012, jumlahnya telah melonjak tajam menjadi tidaklah mengherankan apabila saat ini kondisi perekonomian Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga yang lain. Singapura yang memiliki prosentasi wirausaha sebesar 7%, 5%, Cina 10%. Apalagi yang harus dibandingkan dengan negara adidaya Amerika Serikat yang hampir 13% penduduknya menjadi wirausahawan. Sebuah negara yang memiliki wirausahawan banyak tentunya akan mendapatkan penghasilan yang besar dari sektor pajak atas kegiatan ekonomi yang mereka. Coba bayangkan apabila suatu negara terlalu banyak pegawai negeri sipilnya yang kurang atau bahkan tidak produktif, maka setiap bulan memakan anggaran negara untuk menggaji mereka. Namun mereka pada perekonomian nasional sangat minim baik dari segi pajak maupun tingkat konsumsi.
Semakin banyak penduduk menjadi wirausaha, maka ekonomi mereka akan mandiri. Tidak akan bergantung pada sistem ekonomi kapasitas. Dalam hal ini, pemerintah harus proaktif menyediakan modal bagi para pengusaha agar benar-benar produktif dengan bunga yang kompetitif dan tidak menghancurkan pengusaha maupun pemerintah. Hasil keuntungan usaha mereka akan disimpan di bank-bank dalam negeri, sehingga perputaran uang semakin lancar. Dengan hal tersebut, modal mereka akan bertambah sehingga mampu menembus pasar global yang nantinya menaikkan neraca ekspor impor dan menambah defisit negara secara signifikan. Tersebut sangatlah jelas. Kemudian kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting untuk menaikkan harkat martabat suatu bangsa di kancah internasional. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.